Makanan pro-inflamasi dan anti-inflamasi. Jantung Anda ada di mana? Halo teman-teman, kembali bersama Dr. Erta dari Klinikera. Sebelum lanjut, follow dulu akun ini supaya nggak ketinggalan informasi kesehatan yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar. Dan pastikan ya, nonton sampai habis. Karena kalau cuma dengar setengah-setengah, bisa salah paham dan salah pilih makanan. Di era modern ini, kita udah sepakat bahwa penyakit jantung itu adalah pembunuh nomor 1. Bukan cuma soal kematian, tapi juga soal kecacatan, kualitas hidup yang menurun, dan biaya kesehatan yang bikin dompetnya sesek. Yang menarik, semakin canggih teknologi medis, semakin jelas bahwa penyakit jantung itu bukan cuma soal kolesterol, tapi soal inflamasi atau peradangan kronis di dalam tubuh kita. Inflamasi ini sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh. Saat ada infeksi atau luka, peradangan itu bisa membantu menyembuhkan. Masalahnya itu muncul ketika inflamasi ini berlangsung lama, diam-diam, dan terus-menerus. Inilah yang disebut sebagai inflamasi kronis. Dan ini adalah api kecil yang pelan-pelan merusak pembuluh darah di jantung kita. Penyebab inflamasi itu ada banyak ya. Paparan polusi udara harian, terutama di kota besar, itu bisa memicu peradangan sistemik. Infeksi kronis seperti gigi yang berlubang atau dibiarkan bertahun-tahun itu juga turut menyumbang inflamasi. Stres kronis, kurang tidur, penyakit autoimun, hingga obesitas itu semuanya punya peran dalam meningkatkan level peradangan di tubuh kita. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah makanan itu bisa memicu inflamasi? Jawabannya sangat bisa. Bahkan pada banyak orang, makanan itu adalah sumber inflamasi harian yang paling konsisten. Kita makan 3 kali sehari, kadang lebih. Dan apa yang kita masukkan ke tubuh itu akan berinteraksi langsung dengan sistem imun dan pembuluh darah. Makanan yang meningkatkan inflamasi atau pro-inflamasi itu biasanya tinggi gula sederhana, tinggi lemak trans, dan tinggi karbohidrat olahan. Contohnya, minuman manis kemasan, makanan ultraproses, gorengan berulang kali pakai minyak yang sama, dan cemilan yang lebih banyak rasanya daripada gizinya. Makanan jenis ini memicu lonjakan gula darah, memicu stres oksidatif, dan mengakibatkan reaksi inflamasi berantai. Daging olahan, seperti misalnya sosis, nugget, dan kornet, itu juga sering jadi langganan proinflamasi. Bukan karena dagingnya saja, tapi karena ada proses pengawetan, tambahan garam tinggi, dan bahan kimia yang memicu respon inflamasi. Konsumsi sesekali mungkin nggak langsung terasa, tapi kalau jadi menu harian, jantung itu mulai bekerja di lingkungan yang tidak ramah. Minyak nabati yang dipanaskan berulang kali itu juga patut diwaspadai. Saat minyaknya rusak, terbentuk senyawa yang memicu peradangan dan merusak lapisan dalam pembuluh darah. Pembuluh darah yang sering iritasi itu akan lebih mudah ditempeli kolesterol jahat dan membentuk plak. Sekarang kita geser ke sisi sebaliknya. Makanan yang anti-inflamasi. Ini bukan makanan ajaib, tapi makanan yang membantu tubuh meredam peradangan. Contohnya, sayuran berwarna hijau tua, buah beri, tomat, dan sayuran yang kaya antioksidan itu bekerja seperti pemadam api kecil di dalam pembuluh darah kita. Lemak sehat seperti yang ada pada ikan berlemak, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun itu punya efek menurunkan inflamasi. Lemak ini membantu memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah dan menekan proses inflamasi kronis yang diam-diam merusak jantung. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, bawang putih, dan kayu manis itu juga punya efek anti-inflamasi alami. Bukan berarti harus minum ramuan yang ekstrim ya, tapi menjadikannya bagian dari masakan sehari-hari itu sudah memberi manfaat nyata bagi kesehatan jantung. Serat dari biji-bijian utuh, dari sayur, dari buah itu membantu menyeimbangkan mikrobiota usus. Usus yang sehat itu akan bantu menurunkan inflamasi sistemik. Dan ini efeknya akan sampai ke pembuluh darah jantung. Jadi, hubungan antara makanan, antara usus dan jantung itu nyata, bukan teori kosong. Setiap suapan adalah pesan untuk tubuh kamu. Apakah ingin menyalakan api atau memadamkannya? Kalau informasi ini penting, bagikan ya ke orang-orang terdekatmu. Karena jantung yang sehat seringkali dimulai dari piring makan, bukan dari ruang IGD.